Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Naili. Hari ini saya menerima email masuk ya, berupa request untuk membahas gambar yang merupakan cuplikan bahan ajar mengenai materi perkalian 2 matriks. Kita coba bahas ya. Dikatakan pada suatu definisi 1.1.12, hasil kali matriks A yang berukuran M kali K dengan matriks B yang berukuran K kali N adalah matriks AB yang berukuran M kali N. Yang unsur pada baris ke I, kolom ke J adalah perkalian matriks baris ke I dari A dengan matriks kolom ke J dari matriks B. Jika kita perhatikan, ya, apabila kita tidak memiliki konsep dasar pemahaman tentang matriks, ya, ada kemungkinan ketika membaca definisi ini bingung. Oke? Hal yang pertama perlu kita lakukan adalah pahami dulu apa itu matriks, pahami dulu apa itu M kali K, pahami dahulu apa itu unsur, pahami dahulu apa itu matriks baris dan apa itu matriks kolom. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya ya kita coba sedikit recall terkait konsep-konsep yang tadi saya sebutkan. Oke, baik. Mari bersama-sama kita bahas ya. Pertama, apa itu matriks? Nah, matriks dinotasikan dengan huruf besar A, B, C, ya, seperti itu. Dan matriks adalah ya susunan atau kumpulan ya bilangan yang disusun dalam suatu persegi atau persegi panjang. Ya, jadi rekan-rekan pasti sudah tidak asing dengan bentuk seperti yang ada di ruas kanan ya. Nah, bilangan-bilangan yang disusun gitu ya, atau nantinya dalam bentuk baris ya, ada beberapa baris. Jadi ini merupakan baris dan beberapa kolom ya, ini yang kita sebut dengan kolom. Masing-masing memiliki jumlah ya, jadi ada kita kenal dengan jumlah baris dan juga jumlah kolom. Secara umum ya, jumlah baris ini biasanya dinotasikan dengan M. Ya, bisa saja 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Namun dalam hal ini kita ingin buat perumuman sehingga kita misalkan dengan M ya, notasi yang biasa digunakan gitu ya. Lalu juga jumlah kolom yaitu N gitu ya. Berarti ada M baris dan ada N kolom. Yang mana dituliskan dalam suatu ordo ya, M kali N. Ini merupakan ordo atau ukuran ya. Jadi matriks ini karena dia adalah kumpulan bilangan-bilangan yang disusun dalam persegi panjang ya, kita butuh yang namanya ordo M kali N gitu ya, untuk menentukan berapa banyak barisnya dan berapa banyak kolomnya gitu ya. Dalam hal ini berarti bilangan-bilangan tersebut ya, atau kita nyatakan dengan elemen atau unsur ya, ada sebanyak M kali N ya. A baris pertama misalkan dengan kolom pertama baris, lalu ada yang kedua misalkan baris pertama kolom kedua,
terus ya sampai baris pertama kolom ke N. Ya. Lanjut, yang kedua misalkan elemennya ada di baris 2 kolom 1, elemennya ada di baris 2 kolom 2, sampai ada elemen di baris kedua kolom ke N gitu ya, dan terus gitu ya sampai dengan baris ke M kolom yang pertama, lalu ada elemen di baris ke M 2 seterusnya ya sampai A baris ke M kolom ke N, seperti itu ya. Ini saya rapihkan sedikit. Oke, seperti itu. Nah, ini kurang rapi ya, jadinya melengkung. Oke, sorry. Ini tadi 2N ya, MN, seperti itu. Nah, yang A kecil ini kita sebut dengan elemen atau unsur. Jadi sebetulnya juga bisa kita tuliskan ya dengan A M kali N A I J M kali N, seperti itu. Jadi I itu menggambarkan baris keberapa sih ya, I itu menggambarkan baris keberapa sih, J itu menggambarkan kolom keberapa sih gitu ya, yang mana I dari 1 mungkin 2 gitu ya sampai N gitu ya. N di sini ya tadi bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Tergantung didefinisikannya dalam ordo berapa gitu ya. Lalu ada J 1, 2 dan seterusnya sampai barisnya sampai M, kolomnya sampai N gitu ya. Nah, berarti sekarang yang harus dipahami tadi ada I. Nah, kalau kita lihat suatu matriks ya, matriks memiliki elemen ya, yang mana ditentukan posisinya ya, susunannya itu ada di baris ke I dan kolom ke C gitu ya. Oke, dari matriks selanjutnya kita perlu mendefinisikan ordo. Tadi ordo sudah, jadi ordo itu adalah ukuran dari banyaknya, ukuran dari matriks ya, yang menandakan jumlah baris dan jumlah kolom. Oke, nah selanjutnya rekan-rekan yang harus diketahui adalah matriks baris. Jadi ada yang disebut matriks baris, matriks baris gitu ya. Matriks baris itu apa? Sebetulnya matriks baris itu adalah suatu matriks yang barisnya itu 1 ya, dan ada sejumlah kolom N. Nah, kalau kita lihat nantinya ada pernyataan ya, suatu matriks baris. Nah, di sini artinya kalau dalam suatu persegi atau persegi panjang ya, kita bisa gambarkan A11, A12 dan seterusnya sampai A1N. Oke, sedangkan apa itu matriks kolom? Matriks kolom adalah matriks yang mana kolomnya ada 1 saja ya. Jadi M kali
1 gitu ya. Jadi bentuknya hanya ada satu kolom, A11, A21, seterusnya sampai AM1 gitu ya. Nah, setelah kita punya definisi ini, kita akan masuk ke bagian hasil kali matriks A. Nah, di sini dikatakan hasil kali matriks A yang berukuran M kali K. Gitu ya. Berarti matriks A yang berukuran M kali K. Nah, K di sini adalah suatu bilangan tertentu gitu ya. Ialah suatu bilangan tertentu yang mengeneralkan ya, bilangan dalam artian tidak spesifik gitu ya, menandakan adalah bilangan berapa gitu ya. Namun ini dimaksudkan untuk berlaku umum. Oke, jadi dimaksudkan untuk berlaku umum. Nah, AM kali K ya dikalikan dengan matriks B yang berukuran K kali N. Oke. B yang berukuran K kali N adalah matriks A. B berukuran M kali N gitu ya. Berukuran M kali N. Nah, tadi kembali lagi bahwa ketika kita punya matriks A M kali N ya, apakah M ini boleh kita langsung ubah gitu ya dengan bilangan tertentu? Jawabannya ya boleh. Misalkan kalau saya punyanya seperti ini, 1, 2, 3, 1 ya, berarti kan barisnya itu ada 2 ya, lalu kolomnya ada 2. Kalau saya punya matriksnya 1, 3, 4, 2, 5, 1, berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 3 gitu kan ya. Nah, di sini posisinya untuk yang kasus AM kali K berarti banyaknya baris adalah M dan K ini menggambarkan banyaknya kolom gitu ya. Dan B di sini punya banyak baris yang sama dengan banyaknya kolom di A. Sorry ralat ya. Jadi ulang, banyaknya kolom di matriks A sama banyaknya dengan baris di B gitu ya. Nah, ini akan memberikan hasil A kali B berukuran M kali N. Atau jika kita tidak tuliskan ordo, kita bisa sebut seperti ini gitu ya. Nah, dikatakan bahwa unsur pada baris ke I kolom ke J adalah perkalian matriks baris ke I dari A dan matriks kolom ke J dari matriks B. Oke, jadi kan sebetulnya gini ya. Kita ubah yuk A ini, B ini ya ke dalam pendefinisian secara persegi tadi ya, dalam bentuk persegi. Berarti seperti ini. Untuk A ya, untuk A ini berarti kita bisa buat A. Nah, tadi kan AIJ itu AIJ ya. Elemennya itu di baris ke I, kolom ke J. Berarti A 1, 1,
Nah, ini sampai apa, Bu? Gitu ya. Berarti kalau untuk A, jumlah barisnya sebanyak M dan jumlah kolomnya sebanyak K, gitu ya. Berarti A11, A12 gitu ya, sampai A1 kolom ke K. Selanjutnya A21, A22 sampai A2K. Nah, karena ini kita buat perumuman, jadi AM1, A baris ke M kolom kedua, seterusnya sampai A, M, K. Seperti itu ya. Kita kalikan dengan barisnya sampai K, kolomnya sampai N ya. Nah, berarti barisnya B11, B12 sampai dengan B1N, kolomnya kan sampai N. Lalu B21 ya, B22 sampai dengan B2N. Nah, kita buat perumuman, jadi di sini barisnya sampai K ya, berarti B K di kolom 1, B K di kolom 2, B baris ke K, kolomnya ke N gitu ya. Nah, gitu. Selanjutnya ini saya sedang buat sebetulnya adalah A kali B ya. Ya, ini A kali B. Nah, dari sini rekan-rekan, oke, dari sini perkaliannya dilakukan adalah dengan baris ke I, lihat nih, baris ke I, kolom ke J adalah perkalian matriks baris ke I dari A dan matriks kolom ke J dari matriks B. Oke, misalkan kalau ini saya pindah ya. Misalkan saya pindah ke sini. Tuh. Nah, tadi berarti AB berukuran M kali N yang unsur pada baris ke I kolom ke J adalah perkalian matriks baris ke I dan dari A dengan matriks kolom ke J ya dari B. Oke rekan-rekan, berarti kita tadi juga sudah mengetahui tentang matriks baris gitu ya. Kalau dikatakan matriks baris ke I ya, berarti misalkan kalau AB-nya adalah berukuran M kali N, AB-nya berukuran M kali N ya, yang berisi AIJ. Kalau kita mau bentuk ya, berarti kan sebetulnya adalah seperti tadi ya, A11, A12 sampai dengan A1N gitu ya, A21, A22 sampai A2N, seterusnya M1, AM2 sampai AMN ya. Nah, berarti kalau kita mau mendapatkan ini ya, adalah ketika I-nya barisnya adalah baris 1,
J-nya J-nya adalah kolomnya adalah 1. Nah, berarti perkalian matriks baris ke-1 dengan matriks kolom ke C dari matriks B. Nah, nilainya adalah matriks baris ini dengan matriks kolom ini, gitu ya. Atau kalau kita bisa bilang bahwa A11 berarti adalah A ya. A11 ini kita kalikan dengan B11 ditambah A12 dikalikan dengan B21 seterusnya sampai A1K dikali dengan BK1. Oke, jadinya kita bisa tuliskan dengan A11 tadi dikalikan dengan, ini harusnya saya nulisnya AB ya, biar tidak sama. Saya ganti ya, misalkan dengan apa ya sebelumnya, dengan ya, atau teman-teman mungkin paham ya maksudnya di sini. Ya, saya misalkan dengan D ya, agar tidak rancu. Sorry, D semua. Berarti di sini D11 adalah perkalian tadi dari matriks baris ke-1 dikalikan dengan matriks B D kolom 1, gitu ya. Jadi seperti ini. Tambah A12 dengan B21 seterusnya sampai dengan A baris 1 kolom ke N dikalikan dengan B M kolom ke C, gitu. Oke. Nah, selanjutnya misalkan adalah ini. Jangan yang angkanya sama ya, untuk misalkan D21. Nah, berarti apa artinya? Artinya barisnya atau I-nya itu adalah 2, kolomnya adalah 1. Seperti itu. Berarti kita lihat ke matriks baris kedua dari matriks A di baris kedua yang dikalikan dengan kolom J matriks B di kolom 1, gitu ya. Berarti adalah ini kan maksudnya adalah baris matriks A di baris ke-1 ya, lalu ini adalah matriks kolom ketika J-nya 1 ya. Berarti kalau kita bisa tuliskan D21 adalah tadi ada, mungkin bisa sambil di screenshot gitu ya, nanti kita bisa tuliskan dengan A21 dikalikan dengan B11 ditambah A22 B21 ditambah terus sampai dengan A baris yang kedua terhadap kolomnya sebanyak N dan D M1. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi yang dimaksud dengan matriks baris ya, tadi kalau matriks baris itu adalah
A 1 kali N gitu ya, dalam artian barisnya 1, kolomnya sampai ke N. Sedangkan matriks kolom itu adalah baris M, kolomnya sebanyak 1. Dan kalau dipertanyakan di sini K-nya maksudnya apa ya, gitu ya. Sebenarnya K di sini itu menggambarkan bilangan secara umum gitu ya, ketika N-nya adalah sebanyak K, karena sebetulnya kan N bisa saja 1, 2, 3, dan seterusnya, namun kita ingin perumum gitu ya, misalkan bilangannya itu kita sebut dengan K ya, atau dalam artian jumlah kolomnya itu adalah sebanyak K untuk kasus yang ini gitu. Lalu kalau 1 kali K di sini, ini sebetulnya satunya itu menggambarkan banyaknya baris ya. Kalau K di sini menggambarkan banyaknya kolom. Jadi kalau kita bisa ambil garis kesimpulan ya, bahwa tadi ya ordo itu selalu berukuran atau dituliskan dengan baris kali kolom gitu ya. Dan untuk mendapatkan matriks perkalian ya A kali B, di mana A itu memiliki banyaknya kolom yang sama dengan banyaknya baris dari matriks B gitu. Jadi kalau kita mau mencari mencari matriks A kali B ya, kita artinya mengalihkan matriks A yang berukuran M kali K dengan matriks B yang berukuran K kali N. Nanti hasilnya matriks AB ini adalah matriks M kali N. Dan di mana kolom dari matriks A harus sama dengan banyaknya baris yang ada di matriks B. Banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya kolom matriksnya B gitu. Ya, hal ini baru bisa dikalikan, dicari perkalian matriksnya. Karena kalau kita masih perumum, A berukuran M kali N, lalu juga B berukuran M kali N. Karena M kali N ini digunakan secara umum definisi matriks, yang mungkin saja A-nya itu A2 kali 3, sedangkan B-nya itu ya dengan M yang berbeda gitu ya dalam konteks B ini sendiri. Nah, akan lebih mudah untuk kita pelajari kalau si K-nya ini adalah mengartikan sama ya, banyaknya kolom di A dengan banyaknya baris di B, sehingga terjadilah perkalian itu sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan. Jika masih dirasa perlu dikonfirmasi, ya silahkan gitu ya. Jadi K di sini sekali lagi sebagai bilangan yang bersifat general saja gitu ya, untuk memperumum. Yang pasti yang perlu dipahami tadi terkait dengan bahwa M kali N itu, M itu adalah menggambarkan banyaknya baris dan N menggambarkan banyaknya kolom. Itu ya pegangannya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.